Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Good evening. Okay. I'm feeling good. Yes, ya, nggak harus sedih apa-apa. Oke, do you have dinner untuk makan? Selain saya sudah ditanya kabar siapa aja hari ini? Oh, nggak ada. Yang ada kabar nggak ada. Yang sudah yang ada yang makan belum juga nggak ada. Apalagi ya? Apa anak sekiranya malu harusnya makin ya. Oke ya, before we begin our meeting, let's pray. Please pray. Begin. Okay, I finish ya. Okay, do you remember what is the last material we have discussed in the previous meeting? Minggu lalu kita bahas depannya simple. Belakangnya tense, simple. Simple pas ya. Nah, tenses kan pasti berkaitan dengan waktu nih. Kira-kira simple pas kemarin membahas suatu kegiatan aktivitas yang dikerjakan kapan? Lama. Terus sebelumnya kita sudah bahas present. Nah, setiap tenses pasti punya verbnya masing-masing. Masih ingat dalam past tense itu yang digunakan verb berapa? Dua. Verb satu itu present ya, simple pas kemarin verb dua. Nah, kalau untuk pola pasif itu pasti verb tiga. Nah, semua tenses itu akan sama ya. Jadi untuk membentuk pasif dia akan menggunakan verb tiga. Nah, terus dalam simple pas kemarin ada yang namanya kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu di sini fungsinya hanya untuk membantu kata kerja, terutama dalam membentuk negatif dan inovatif. Kemarin cuma ada satu saja untuk semua subjek ya. Kalau present ada do and does, tapi kalau semua pas itu untuk semua subjek. Oke, nah terus sekarang ke simple future. Kira-kira aktivitas kegiatan terjadi kapan? When? Oh, masa depan. Nah, are you ready for the future? Sudah siap masa depan? Oh, insya Allah ya. Pokoknya dijalani ya. Sebenarnya pasti juga akan mengalami ya. Nah, oke, nah sekarang. Oke, biasanya ya, kalau dalam bahasa Inggris ketika biasanya menemukan kata yang belakangnya turun, itu dia jadi future, bukan future ya. Future, ya. Misalnya hanya beberapa sampel ya. Nah, jadi turun itu dia belajar cara future, picture, nature, culture, gitu ya, culture. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang belakangnya turun itu baca nature ya, yang tambahan. Jadi biar mereka bukan nggak salah ya. Apa lagi mungkin future, tadi sudah culture, adventure, structure, furniture, capture dan sebagainya. Dan itu aku tambahan. Oke, nah sekarang kita ke sini. Nah, jadi simple future mengacu ke aktivitas kegiatan yang memang belum dimulai. Jadi kan not yet, belum dimulai dan belum dilakukan dan akan terjadi di masa yang akan datang atau di waktu yang mendatang. Jadi kegiatan ini memang belum kita mulai, belum terjadi atau belum kita lakukan. Nah, biasanya bisa juga ketika kita ingin mengekspresikan sebuah keinginan, belum bisa ya hasrat, kemauan, ambition, cita-cita, keinginan, harapan, prediksi, misalnya imajinasi, dan kita biasanya pakai future. Nah, kayak misal ketika ada orang ulang tahun nih ya, misalnya di sini ada yang habis ulang tahun atau mau ulang tahun? Oh, enggak ada. Oh, saya ulang tahun sama siapa ya? Bahagianya belum terjadi kan, baru akan nanti gitu loh maksudnya. Nah, jadi misal ketika ada orang ulang tahun nih, kan kita pasti doakan ya, wish you all the best, wish you luck, wish you be happy, semoga bahagia ya, semoga panjang umur ya, atau semoga sukses ya, pasti kan seperti itu ya, semoga. Jadi ketika kita mendoakan orang pasti pakai future, biasanya cenderungnya pakai wish, hope, tsunami. Tapi dia kalau untuk doa harapan dia lebih apa ya, lebih dalam wish daripada I hope sama I wish sama, itu I wish lebih dalam untuk doa biasanya. Nah, terus kita ke sini. Nah, sekarang do you have plans tonight, malam aja ya, kira-kira sudah ada
siapa? Oh ya. Yuk kasihan ya kayaknya. Siapa ada yang sendiri? Dengan siapa sudah ada bayangan? Oh sudah. Dan diajak malu? Oh ya alhamdulillah ya. Terus what kind of food? Makan apa sudah dipikirkan? Oh iya. Where is it? Kan udah ada bayangan visioner ya kayaknya ya. Oh nanti ya. Mau kesini sama siapa? Mau makan apa? Kesana apa? Udah ada bayangan. Jadi kayak rencana yang dalam artian itu dalam waktu yang dekat ya. Misal malam ini. Terus do you have plans tomorrow? Kalau besok sudah ada rencana? Oke. Do you work atau will you free? Mau kerja atau mau bolos? Kerja. Oh kerja dulu. Oh ya Jumatan ya. Oh ya Jumat buka ya. Sudah ada rencana sih kira-kira besok kalau dapat apa sudah ada bayangan? Oh nggak tahu ya. Oh ya. Pokoknya ada cepat ya besok. Malah belakang ya dapat ya. Ya malah belakang ya. Nah jadi ibarat kata kita udah ada bayangan. Aku katakanlah besok ngapain masih bingung. Jadi kayak sesuatu itu yang masih kayak imajinasi bayangan, keinginan. Nah, ternyata mau ini misal, tapi belum tahu minat kedepannya seperti apa kan gitu ya. Nah, terus oke ya seperti itu. Terus next, ini masih sedikit-sedikit sama materi yang diberikan ada di beberapa part yang dikatakan. What is your dream when you were a child? Ketika kalian elementary school atau when you were kids, what is your dream? Kalian ingin jadi apa? Jadi ketika kecil? Oh banyak. Astronot? Biasanya anak-anak jadi astronot. Oh dinosaurus? Oh enggak ya. Biasanya anak-anak ya. Tapi anak-anak zaman dulu sama sekarang beda ya. Agak askur sekarang. Mungkin dulu itu pilot, guru gitu ya. Terus apalagi ya presiden, pokoknya yang mereka lihat di TV atau lihat di sekitar pakai seragam itu biasanya itu yang diinginkan. Tapi sekarang itu udah beda ya. Mungkin dreamnya anak-anak zaman sekarang ini YouTuber gitu ya, content kreator, pokoknya yang agak sekarang tuh lagi rame gitu ya, seperti itu. Di sini ada yang pengen jadi, mungkin pas zaman kecil, pilot, pramugari, guru. Oh dokter, ya biasanya tuh yang kayak unik-unik pasti yang kayaknya wow ya menurut mereka pada saat itu gitu ya. Terus sekarang have your dreams change over time? When you were junior high school, what was your dream? Kamu sudah mulai SMP nih, atau mungkin ke SMP? Atau yang masih istiqomah dengan keinginan? Apa itu ada berganti ya? Dulu kecil pengen jadi apa? Dokter. Terus ketika udah mulai kerja dikit, SMP? Bukan. Tapi kita seru ya, kayak bangun gitu ya. Dalamnya tuh masih arsitek, seperti itu ya, gambar membangun. Nah, gitu kan bayangannya kayaknya menurut mereka itu ada sesuatu yang kerja keras gitu ya. SMP sudah ada bayangan apa? Pengen jadi apa? Orang sukses kayak belum ada pikiran anak SMP saat itu ya. Ya. Ketika SD, ketika kecil, oh nggak ada. Pokoknya yang itu jajan ya. Belum ada bayangan ya. Oke. Terus when you were senior high school ketika SMA nih, otomatis sudah mulai dikit-dikit. What was your dream? Yang ini itu saja. Oh udah mulai dikit gitu ya. Ada lain spesifik? Oh gitu ya. Berarti halal bukan ya. Nah, ketika SMA udah pikiran seperti itu kan? Belum. Ada pikiran nggak ketika kalian SMA atau SMA for example ya, senior school atau professional high school? Ada kebayang nggak? Oh nanti saya bakal kuliah. Ada. Oh iya, kan nggak apa-apa, itu imajinasi ya, nggak apa-apa ya. Imajinasi kan yang ibarat kata mimpi. Kalau kita nggak mimpi ya, otomatis nggak ada daya, maksudnya kayak daya juang gitu ya. Nah, terus ketika misal kuliah, harapannya apa? Oh, kan harus jalani dulu kok. Kita lulus bahasa kuliah ya. Yang penting jalani dulu ya. Kan harapannya ya pasti lulus ya. Ibarat kata kalian masuknya bareng, nanti keluarnya bareng-bareng ya. Gitu. Untuk sekelas, untuk seangkatannya gitu ya. Nah, terus and then now when you were in university, ketika kalian kerja di mahasiswa,
otomatis sudah mulai berpikirnya lebih matang lagi. What is your dream? Atau what is your dream? Sudah ada bayangan? Dia jadi orang sukses? Oh iya. PNS? Oh PNS. Biasanya sekarang kan mamaku sukanya mantu yang PNS ya. Tapi kan nggak harus selalu sukses dari PNS ya. Dari mana aja ya? Oke, pasti yang dikejar itu dulu kan dalam masa depan. Nah, terus sekarang ini ya kita ngomongin masa depan kita. Nah sekarang sudah ada bayangan nanti 3 tahun lagi, 3 years plan ya, atau 2 years saja. 3 tahun lagi lah, ketika kalian jadi bachelor degree atau diploma. What is your dream kira-kira? Pengen jadi apa? Job or profession di luar? Udah dapat bulan. Akankah move to another job mau pindah kerja? Iya. Oh iya. Oh udah ada rencana ya. Oh ya itu pengalaman dulu ya, experience ya. Nah, terus di sini ini tuh yang satu itu yang ada di next. Nah, terus di sini misal. Nah, will you run your own business or work for someone else? Ada yang ingin buka usaha sendiri? Ya. What kind of business? Sudah ada bayangan, creative imagination. Oh sudah. Food, fashion, food and beverage, F&B, produk, masih jual atau service layanan. Oke. Nah udah ada bayangan nggak? Jadi saya menemukan orang yang sudah yakin ya. Nah di sini ada yang sudah punya usaha. Di sini saat ini sudah. Oh sudah. Usaha keluarga atau usaha sendiri sudah. Oke. What kind of business usaha apa yang saat ini sudah dijalani? Tidak apa-apa, secara umum aja ya. Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Itu kan pasti akan next, pasti itu akan dipakai ya. Seperti gimana? Oh ya, apalagi kalau gitu ya. Oh ya. Dikasih dana sebenarnya di sendiri ya. Iya kan ada namanya beberapa itu kayak paket kan, sekian berapa jempret gitu ya. Terkadang ya seperti itu sih, ya, pasti ada challenge-nya seperti apa ya. Next ya semoga nanti akan selalu dapat solusi ya. Terus di sini ini bekerja di tempat lain jadi karyawan for example, ingin ikut orang dulu. Untuk sementara itu iya. Oh sementara ya next ya. Experience. Pokoknya ada mengasah. Ya mengasah mental ya, mengasah disiplin, mengasah usaha juga daya juang ya. Nah sekarang terus ini nih misal what do you do if your dream doesn't come true? Pernah nggak kalian punya keinginan, wish atau dream atau dia keinginan what doesn't come true? Nggak terwujud terus ini. Oke, what do you feel? Apa yang kalian rasakan? Berat ya, kan yang apa ya? Dan dia sama mereka. Oh, fresh, kecewa pasti. Tapi kan nggak pernah ya. Berhenti boleh, tapi kan nggak boleh cerah. Jadi motivator saya itu berasanya ya. Kita berasa kayak. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi apakah siap untuk menerima kenyataan? Nah, jadi seperti itu ya. Sampai kita ingin apa nggak akan wujud gitu. Dan bukan berarti itu nggak baik. Mungkin ada jalan kebaikan yang lain yang next kita. Nah seperti itu. Next misal kalian ingin jadi apa gitu ya, kalian bisa mengungkapkan atau misal ya afirmasi positif ya, kita bisa pakai I will atau I want to be atau I want to be. I want to be itu kayak satu. Biasanya ini sering muncul kalau di lagu sama di lagu-lagu film, film nanti biasanya ya, karena bahasanya non-formal. Jadi bahasa Inggris itu ada namanya bahasa slang, kayak bahasa apa gaul. Tapi mungkin nggak sebanyak kayak kita bahasa Indonesia, sama bahasa Jepang. Ya nggak jumlahnya nggak sebanyak. Nah kalian bisa pakai kata I will be atau I want to be atau I want to do. Misal I will be CEO, ada di sini jadi CEO. CEO yang nyaman. Oh iya, nggak ada yang nyaman kan ini jadi mahasiswa. Oh nggak ada yang atau putra atau putri CEO yang
bilang ya siapa tahu kalau ada kan saya mau manfaatkan gitu ya, ambil keuntungan ya. Nah misalnya segini ya, ada yang ingin misal I will be an influencer, I will be businessman, businesswoman. Pokoknya mah kalau kita misal start on business sekecil apapun usaha, kita lah CEO ya, kita lah founder, kita lah owner namanya seperti itu ya. Nanti tinggal di I will be atau I will be atau I will be. Pokoknya intinya afirmasi positif ya. Insya Allah mah kalau yang namanya doa yang baik-baik ya itu nggak solid, coba aja dulu ya. Jadi kita nggak tahu doa siapa yang nanti kita punya kok saling doakan. Siapa tahu next ketika sudah lulus nanti kalian akan saling membutuhkan. Mungkin antara katakanlah ini usaha ini nanti yang jadi pembeli jadi langganan atau ketika ibu bekerja di sini dia akan jadi klien. Nah kita nggak tahu. Kalian jangan nawar teman-temannya disuruh ngobrol misal ini kan misal ya. Jadi pokoknya harus yang baik-baik. Pada waktunya apa? Loh kan benar next ya pasti mungkin kita saling membutuhkan gitu ya dalam artian. Misal single kita dong, misal temenmu atau saudaramu yang single. Nah kita nggak tahu, pokoknya silaturahmi yang soal next harus jalan. Kan ada waktunya apa? Segera misalnya tomorrow besok atau mungkin lebih spesifik tomorrow morning, tomorrow evening dan sebagainya. Next week minggu depan atau mungkin lebih spesifik next Friday, next Saturday, next Monday dan sebagainya. Terus misal next month bulan depan mungkin bisa lebih spesifik lebih ke nama bulan ya. Misal next January, next December, next year mungkin di tahun berapa? Misal 2030 baru saya mau 2030 harusnya sudah lulus ya, udah kerja, kita udah usaha dan sebagainya. Tonight malam ini, kira-kira nanti dan sebagainya ya, penanda waktunya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menyebutkan, menjelaskan sesuatu yang baru mau akan kita lakukan, baru akan kita kerjakan, kita pakai kata akan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, untuk menyebutkan akan, dia ada 3 format alias 3 pola. Yang pertama adalah pola will, yang mungkin cukup familiar kalian gunakan, kalian sering dengar, kalian sering temukan. Nah, biasanya untuk pola will itu dia lebih fleksibel karena dia untuk semua subjek dia pakai will. Jadi tidak dibatasi subjek. Jadi ada ujian dia pakai will. Nah, kalau syarat cukup kepakai, tapi jarang sekali karena terbatasnya si subjek yang menggunakan hanya I dan you. Dan syarat itu biasanya untuk British ya. British. Kalau bahasa Inggris kan ada 2 kiblat ya, British dan American. Nah, British itu nanti kosakatanya agak sedikit berbeda dengan American. Aksennya akan lebih sulit. Ini misalnya yang misal. Mungkin guys kalau semester 3 mungkin ada makro session depannya saya kita akan belajar beberapa aksen bahasa Inggris. Kayak misal kalau American itu ketika ada kata yang itu huruf R masih jelas terbaca. K misal. Anda masih jelas, tapi kalau aksen British itu huruf R cenderung ditahan. K. Jadi kalau untuk belajar dasar, belajar American. British itu terlalu susah untuk yang pemula. Nah, seperti itu ya. Next kalau ada waktu senggang kita akan coba untuk pakai polis, pakai apa. Terus pola yang berikutnya adalah pola bigo itu verb 1. Nah, bigo itu di sini diisi to be maksudnya ya. To be-nya ada S, M dan A. Ketika M yang pakai A, S itu di sini, A untuk you bisa ambil. Kita bahasnya will dan bigo itu saja. Oke. Kita kesini. Nah, terus fungsinya apa? Secara umum tiga-tiganya fungsinya sama. Ketika kita ingin membuat janji, I will meet you. Biasanya ditandai will diikuti verb 1 biasanya. I will meet you. Oh ya nanti kita ketemu ya. Kita janjian ya. Terus ketika kita ingin membuat prediksi, I think it will rain. Kayaknya nanti hujan deh. Mungkin cuacanya mendung. Ini kayaknya hujan deh misalnya. Jadi kalau dibanding hujan biasanya ya. Ini kayak hujan biasanya. Apalagi kalau lagi di Sumatera, itu bukan di hujan ya. Misal gitu. Terus ketika kita ingin punya persetujuan atau keinginan, ya nanti tak bantu, ambil hati, ya nanti tak pinjemi uang misal. Nah, terus ketika ada keputusan yang dia spontan, ya kita nggak ada rencana, tapi kita akan lakukan itu. Misal tertulis ini, kalau aku lagi begini, aku mau angkat misal. Jadi sesuatu yang kayak dadaan gitu. Terus sesuatu yang terkait dengan permintaan atau harapan, misal will you lend me 100,000 bisa pinjam 100. Nah, bisa main rumahmu,
bisa bantu aku, bisa nemenin aku pergi ke sana. Nah, bisa jalan ya, bisa kan kadang seperti itu. Jadi ya apa. Terus ketika kita ingin menyarankan, memberikan saran, bisa you will feel better. Kamu akan lebih baik di kalau istirahat aja biar kamu mendingan. Secara nggak langsung kita pakai ini. Terus ketika menyatakan sesuatu yang kayak jadi kebiasaan, itu akan terjadi bisa. Biasanya siapa kita mengerti, oh dia akan selalu she always arrive early. Oh dia akan selalu datang lebih awal kok. Terus ketika kita ingin menyuruh atau memberi perintah, tetapi dengan jalan yang lebih halus, ya, misalnya gini, kita menggunakan doa, aku your book, misal, terus your book kan cenderungnya gitu ya, buka pintu, tutup pintu, misal. Tetapi kalau kita pakai ini kita bisa perhalus besar, you will write your name. Di top of the paper, nanti tulis nama kalian ya di atas jawaban, nah kayak gitu. Nanti kalian tuliskan ya. Nah, jadi seperti itu juga lebih sopan, lebih halus ya ketika kita ngomong. Tulis namamu, kan kesannya agak maksa, tapi ya nanti tulis ya namamu ya. Terus shall nggak perlu, terus ini nih pola gitu itu. Ini pada dasarnya sama, cuman kalau tadi will sama ini artinya sama, cuman kalau pola will kan simpel will verb satu. Cuman kalau untuk pola ini itu be plus going to. Jadi harus dikasih lebih dulu SMA, baru dikasih going to, dan ini jadi satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Baru nanti diikuti verb satu pengganti will. Nah, misal he will move to another city, dia akan pindah ke kota lain, maka sama dengan he is going to move to another city. Nah, will diganti to be going to. Kenapa is? Karena he is going to. Terus it will rain soon. Ini akan hujan deh misal. It is going to rain soon karena it kayaknya is. I will finish my homework sama dengan I am going to finish my homework. Di sini I pakainya am. I am going to finish. They will buy a new car. They are going to buy a new car. Misal they, jadi they are going to buy. Misal we will meet at the cafe later. Misal kita akan ketemu di cafe ya nanti. Bisa diganti we are going to meet at the cafe later. Nah, jadi will diganti to be going to. Cuma ini harus disesuaikan dengan yang kata. Nah, terus maka secara kesimpulan menggunakan verb satu. Will terus digunakan semua subjek. Terus kalau pola video itu harus wajib diikuti to be is and or are. Kita kesini. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif? Untuk membentuk kalimat positif, kita pindah subjek will diikuti verb satu. Terus negatifnya subjek will diikuti not plus verb satu. Will not bisa disingkat word. Terus interrogatifnya tinggal will plus subjek plus verb satu. I will read a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat. I will not read a letter. Will I read a letter? Apakah aku akan menulis surat? Misalnya yes, I will, no I will not, atau no I will. Kalau shall polanya sama, kita nggak akan singgung shall atas subjek. Jadi tinggal polanya seperti itu ya. Misal katakanlah ya, we will borrow many books later. Kita akan meminjam banyak buku nanti. Maka yang negatifnya tinggal we want atau we will not borrow many books later. Interrogatifnya polanya tinggal will we borrow many books later. Yes, kalau jawabannya yes we will, no we will not, atau what. Pokoknya kalau pertanyaan mungkin jawabannya itu will. Will you come to my house? Mau nggak main rumahku? Yes I will, atau no I will. You will bring my book soon. Misal, kau akan membawakan bukuku segera. You want atau you will not bring my book soon. Will you bring my book? Misal, yes I atau no I want atau I will not. Jadi polanya tinggal seperti itu aja. Jadi kita nggak pakai kata kerja ganti tugas, tapi langsung setelah will langsung not. Terus kita ke pasif ya. Nah, pokoknya polanya sama, nggak perlu apa ya, kata kerja ganti ya. Will sing, my sister will sing a song, dan my sister will not atau won't sing a song. Nah, will my sister sing a song? My friends will play football. My friends won't atau will not play football. Will my friends play football? Nanti tinggal seperti itu aja. Nah, tinggal will atau will not. Terus kalau ya, ingin menyelipkan kata frekuensi, kata penerapan frekuensi itu kayak misal kayak gini, kata always, selalu, usually biasanya, often, sering,
seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang, never, enggak pernah. Kalau ada seperti ini maka harus diletakkan setelah will bisa. I will always love you. Bukan I love you atau I will love you always atau always I will love you ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris subjek itu benar. I will always love you. I will always wait for you. Apa selalu menunggu. I will always do the best. Apa selalu katakan dan yang terbaik. I will always be with you. Apa selalu ada di sini untukmu. I will always stay here for you dan sebagainya ya. Terus next kita ke sini. Misalnya. Kalau misal menemukan kata ya atau modal verb selain will, modal verb dari verb itu intinya kata kerja ganti yang diletakkan sebelum kata kerja utama will. Will itu termasuk modal verb. Will, shall artinya akan. Ya, fungsinya tadi sudah kita bahas ya, prediksi, terus rencana, tujuan, keinginan, harapan, ya, pakai will atau shall. Terus can itu dapat menunjukkan kemampuan untuk bisa nggak, mampu nggak. Mas itu harus menunjukkan syarat, tapi agak sedikit maksa. Masih ibarat kata kudu wajib, kudu bisa, harus datang. Nah, berarti kayak sesuatu yang memang dia penting, maksudnya harus gitu ya. Mungkin kayak wajib gitu ya. So itu seharusnya ada studi. Ini kudunya teko, berarti sebenarnya yang orang teko ya apa yang penting gak ada sunah. Terus P itu boleh atau bisa, biasanya izin, boleh enggak? Bisa enggak? Tapi lebih ke izin ya, bukan menunjukkan kemampuan. Jadi kalau bukan kata kayak gini, maka subjek dan verb diikuti verb satu. Kayak will, cuman itu ya kalian ganti. Sama nanti konteks maknanya dia akan berbeda dalam kalimat ya. Jadi tinggal kalian otak aja subjek dan verb satu. Subjek dan verb not verb satu. Misal will jadi will not, can jadi cannot, must jadi must not, should jadi should not, may jadi may not. Cuma tinggal kayak gitu aja. Terus interrogatifnya ya tinggal sama modal verb subjek verb satu. Kayak misal ini I can speak English. Aku bisa berbicara bahasa Inggris, berarti menunjukkan kemampuan. Kalau I will speak English, maka menunjukkan bahwa dia baru akan ngomong, baru akan dilakukan. Terus kalau misal kita ganti I must speak English, aku harus ngomong bahasa Inggris, itu terwajib harus ngomong. Terus I should speak English, aku butuh ngomong bahasa Inggris ya, kok ngomong juga bahasa Inggris ya. Atau misal diganti I may speak English, izin boleh nggak ngomong bahasa Inggris bisa. Jadi tergantung konteks ya, jadi secara plural nanti akan sama dengan dia. Ini hanya untuk tambahan saja ya. Nah, terus kita ke sini. Untuk pola future masih menggunakan verb tiga untuk pasif masih ya. Cuman secara pola setiap tenses bentuk verb tiganya bentuk pasifnya pasti beda-beda. Nah, di sini akan selalu sama. Yang awalnya dia subjek berubah jadi objek kan. Misal, aku akan beli buku. Buku nanti akan dibeli olehku. Nah, misal, aku atau misalnya dia pinjam uangku. Misal, si A pinjam uangku. Nah, kalau kita pasifkan, misal si A mau pinjam uangku. Nah, kalau kita pasifkan, duitku lo pengen diselengkain. Kamu pinjam uangku, duitku lo buat silir, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini saran nggak masuk ya, kayak future ya, seperti itu. Nah, untuk membentuk pola positif tinggal subjek will diikuti be di sini nggak diisi to be ya, memang tulisannya be. Maka subjek will diikuti be langsung verb 3. Negatifnya subjek will diikuti not plus be verb 3. Interrogatifnya tinggal will plus subjek plus be verb 3. I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Maksudnya apel akan dimakan oleh itu. Maka an apple. Terus tinggal diturunkan aja will diikuti be verb 3 dari it and eaten irregular by will. Terus negatifnya an apple will not atau won't be eaten by me. Interrogatifnya tinggal will an apple be eaten by me. We will sing the songs. Kita akan menyanyikan lagu-lagu. Maka lagu-lagu akan dinyanyikan oleh kita. Maka tinggal di songs diturunkan. Terus tinggal will be. Verb 3 dari sing 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 tulisannya sing samsung. Terus by us ya.
Negatifnya maka tinggal becomes will not be sung by us atau buatnya. Tapi negatifnya tinggal becomes be sung by us. Jadi tinggal seperti itu aja pola pasifnya ya. Sama halnya katakanlah misalnya my mom will buy some fruits later. Ibu akan membeli buah-buahan nanti. My mom, tadi kan langsung bilang atau won't. My mom won't buy some fruits later. Interrogatifnya tinggal my mom buy some fruits later. Terus untuk pasifnya kan nanti beberapa buah-buahan akan dibeli ibuku. Misalnya maka some fruits dia kan depan some fruits. Terus tadi will diikuti will diikuti vertiga dari kata buy like bau, buy my mom atau buy her later. Nah, aku juga nanti saja di belakang nggak usah dibeli. Terus negatifnya tinggal some fruits will not atau won't be bought by her later. Interrogatifnya will some fruits be bought by her later. Kurang baik. Empat baik. Benar polanya seperti itu aja ya. Sama misal, I will borrow a new book tomorrow. Aku akan meminjam sebuah buku baru besok. Aku nggak akan pinjam buku baru besok ya, tinggal I will not atau I won't borrow a new book tomorrow. Interrogatifnya tinggal will I borrow a new book tomorrow misal. Terus nanti sebuah buku baru akan dipinjam olehku besok, maka tinggal itu book diturunkan, tinggal will be verb 3 borrow jadi borrow pakai ed regular verb. Buy me tomorrow. Negatifnya ya tinggal a new book won't be borrowed by me tomorrow. Interrogatifnya tinggal will a new book be borrowed by me tomorrow. Dan seperti itu aja. Pokoknya kuncinya aktif will verb 1, pasifnya will be verb 3. Biasanya kita nggak perlu mikir satu itu tinggal sama. Intinya will verb 1, pasifnya will be verb 3. Nah, kita coba multiple choice. Ya, ini sama. Ya, change to aktif positif itu pasif positif ya. Nah, jadi sekarang kalian pilih dari aktif positif ke aktif pasif ya. Tapi masih yang positif. B, oke, will be approved ya. Untuk pola aktifnya will verb 1, untuk pasifnya will be verb 3 ya. Laporan akan disetujui oleh manajer approve ya, disetujui. Oke ya, email akan dikirimkan ya, SEND, verb 3 SEND. C, D, oke. C, oke, will be fixed ya, diperbaiki. C, biar kamu kayak disambut ya, menyambut disambut. Selamat datang, kan kayak nanti seperti itu lah, jadi banyak kabar, disambut dan sebagainya. Oke, kemudian akan dicek ya, diperiksa. Oke, akan ditunjuk oleh apa ya, pemimpin ya. Pantry lebih small dari kitchen ya, lebih small untuk size sama orang yang lebih simple, lebih kecil. Pantry di office biasanya, kantor, di gedung-gedung biasanya ya pantry. Terus oke, kontrak akan ditandatangani. C, oke. C, oke ya. Kamu sengaja kayak gitu ya. Oke. X. Ya. Oh ya. Satu lagi nih. Oke, meal. Meal itu makanan yang dia nggak berat. Jadi kalau orang ngemil, tapi nasi. Ngemil. Anda ngemil nasi? Nasi krimis. Iya. Cengkaruk. Ya. Saya namanya cengkaruk. Di kalian sama? Oh sama. Nah, ya mil itu dari yang kayak nasi ya. Kalau food itu cenderung ya umum ya. Mil pokoknya tuh kayak makanan Minang ya. Orang Minang itu Minang. Ya yang benar maksudnya. Kita akan coba pola Bible itu.
Oh iya. Nah, next kita ketemu lagi itu secara itu fungsinya sama, cuma secara bentuk pola dia agak sedikit berbeda. Cuma kalian kita harus baca konteks menentukan teks apa yang dia ada seperti ini. Jadi bukan diartikan secara tipe, tetapi lihat setelah tipe itu kalau itu tipe satu dia pasti future, tapi bentuknya yang tipe itu. Nah, itu dia harus sesuai subjeknya. Ini akan berlaku sama sepanjang masa ya. Ini pakem dari dulu sampai nanti dia akan sama IN, BJ pakai A, IN pakai S. Terus boleh disingkat, isnya jadi isen, ana jadi alam. Ya, tapi khusus untuk MH itu biasanya nggak disingkat, dan disingkat IN, bukan MH. Biasanya khusus yang ini spesial. Terus kalau tadi yang subjek diikuti bil verb 1, maka bil tinggal diganti itu B-nya SMA plus go. Jadi bigo itu tuh sama dengan bil gitu. Tapi dia kan nggak terpisahkan. Nah, agak sedikit ribet kan karena harus pakai menyesuaikan si subjek. Kalau bil mah minta organisasi itu pakai bil ya, tapi kalau ini terus posisinya subjek buktinya SMA plus go itu verb 1 secara sama. Negatifnya tinggal subjek buktinya SMA plus not go itu verb 1. Terus interrogatifnya ya tinggal buktinya SMA plus subjek go itu verb 1. Misal I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Maka negatifnya tinggal tambahkan aja am not going to write a letter. Interrogatifnya am I going to write a letter. Apakah aku akan menulis sebuah surat? My sister is, kenapa kok my sister is? Karena sebagai she, makanya is ya. My sister is going to read the books. My sister is not going to read the books. Ya, nggak akan baca buku. Interrogatifnya is my sister going to read the books. Nah, kalau pertanyaannya pakai bil, maka jawabannya bil. Kalau pertanyaannya pakai SMA, maka jawabannya tipe SMA. Tinggal yes, she is, no, she is not. Kalau you are going to read the books, maka ya jawabannya yes, I am, no, I'm not. Tidak seperti itu. Kalau pertanyaannya kamu, jawabannya saya. Kalau dia, maka ya tetap kita jawabnya yes, she, or yes, he. Nah, kita coba dua soal, tapi multiple choice. Saya bentar di situ. Oh iya, kita coba soal baru pasif misalnya. Misal, mengalami tahun misalnya, saudaraku ya akan membawa sebuah tas, ya, maka tinggal sister is not going to bring a bag, ya, tinggal is my sister, nah going to bring a bag, nah, tinggal seperti itu aja ya, tinggal ngikutin dia. Is my sister. Yang tidak jemput ada pilihan nggak? Oh nggak ada. Oh ya kalau ada kan maksudnya kan agak seperti ini biar kalian tandai jam 8 posisinya kan. Oh ada ya. Oh enggak malah. Oh ya itu kan kelasnya ganti-ganti ya campurannya. Oke. Ya nanti tinggal ikutin aja. Terus, nah kalau misalnya kita ganti I, bisa ya tinggal ayat ke curi, ya. Kalau ini kita ganti yang lain ya, you are, ya tinggal you are going to bring a bag dan sebagainya. Pokoknya ikutin judulnya ya. Nah, terus kita ke pasif nih ya. Tapi pada dasarnya itu sama. Ya, tinggal tambahkan aja ya, nggak perlu mulai lain. Nah, terus kalau untuk pola pasif ya, untuk membentuk pola pasif maka polanya to be harus sesuai dengan subjek ini wajib ya. I am, you, they are, he is. Terus perubahan posisi subjek ke objek ini juga akan tetap sama ya. I, you, they, she, it. Kalau dia posisi di depan, kalau posisi di belakang berarti tiga ya. I jadi ini, you tetap you, he jadi as, they jadi them, she jadi them, he jadi it tetap it. Nah, terus kalau untuk membentuk pasif, maka sebenarnya polanya sama. Tinggal subjek terus. Nah, kalau ada subjek will be verb 3, maka ini tinggal diganti to be itu. Nah, jadi subjek plus to-be-nya SMA plus going to plus be verb 3. Jadi ini pengganti will. Nah, negatifnya subjek to-be-nya SMA plus not plus going to be verb 3 ya. Terus interrogatifnya maka polanya tinggal to-be-nya SMA plus subjek going to be verb 3. Nah, misal I am going to write the letters. Saya akan menulis sebuah surat.
the letters surat-surat akan ditulis oleh itu. Maka the letters diturunkan. Karena di sini the letters jamak, maka pakainya a. Maka tinggal the letters are going to be vertical dari right written, irregular. Baik siapa baik ini. Terus pola negatifnya tinggal sama, tinggal tambah kata aja the letters are not going to be written by me. Interrogatifnya ya tinggal are the letters going to be written by me. Jadi di sini kita lihat ada subjeknya beda ya. Pada subjek pertama I, ketika ada subjek baru malah jadi A. Nah, terus we are going to drink a cup of tea. Kita akan minum secangkir teh, maka secangkir teh akan diminum oleh kita. Maka a cup of tea dikedepankan. Oh karena itu cenderung tunggal maka is ya. A cup of tea is going to be family dari kata drink background. Bagi siapa? Bagi us. Negatifnya maka tinggal a cup of tea is not going to be drunk by us. Interrogatifnya is a cup of tea going to be drunk by us. Nah jadi seperti ini. Jadi harus kita pelajari dalam artian ini subjeknya is and or are. Karena ada subjek baru yang dia berbeda dengan unsur pembentuk. Kita coba soal multiple choice dan finish ya. The students are going to do test ya. Murid-murid akan mengerjakan sebuah tes ya, atau English test. Murid-murid akan mengerjakan sebuah tes bahasa Inggris ya. Maka ini aktif positif akan negatif tinggal amal atau amal. Terus interrogatifnya tinggal the students. Oke, tinggal seperti ini. Terus pasif. Sebuah tes bahasa Inggris akan dikerjakan oleh murid-murid ya. Nah, maka ya tinggal English test. Is and or are? This, oke. Tinggal ikuti is going to be factory dari do. Depannya di. Dan itu jangan don't go anywhere, jangan ikut mana ini dan did dan ya bukan by them atau by the student boleh ya. Maka kalau udah pola seperti ini cuma ya, maka tinggal ikutin di tambahkan. Nah, is not ya, terus tinggal is an English test ya, going to be. Nah, kita coba satu soal terus multiple choice ya. The boy is going to play. Nah, anak-anak akan bermain kelereng. Anak-anak tadi itu akan bermain kelereng. Maka ya tinggal is not. Nah, seperti is not. Terus maka ya tinggal is the boy. Going to play marbles. Terus nanti kelereng-kelereng akan dimainkan anak kecil itu ya. Tinggal marbles. SMA. Oke. Going to be vertical dari play tambah skill by game ya, atau by the boy play. Terus ya tinggal anak. Di sini Marcus going to be played by game. Jadi tinggal seperti ini. Jadi tinggal kalau untuk aktif positifnya tadi SMA going to verb 1, maka nanti untuk membentuk pasif ya, untuk membentuk pasif maka ya tinggal SMA going to be verb 3, SMA going to be verb 3. Oke ya. Kamu what is the answer? Oke ya, jadi tulisnya sama. C ya, kelas akan dibersihkan. B, oke, is going to be fixed by B. Oke ya, tes akan diambil oleh kita mau ambil tes ini, kita mau ujian. Oke ya, project is going to be finished. Oke, akan pelajaran mata kuliah, maka game, maka permainan, olahraga, ya, itu juga. Oke, ini bu. B ya, perlombaan
di jembatan akan dibangun. Oke, lesson pelajaran masuk ya isi ya lesson pelajaran kuliah ya bisa pelajaran kuliah. Kalau ada mesti tunggal, mesti itu pasti tunggal ya. Di situ dia ada dua konteks. Ya kalau terkait dengan prepare dish atau dish maka dia langsungnya hidangan. Dish ya, dishnya apa? Hidangan. Ya, kalian bisa lihat di acara masakan. Dishnya sering diulang-ulang itu berapa ratus kali kan dalam karyanya. Tapi kalau wash dishes, maka dia maksudnya cucian kayak ini gelas dan macam-macam. Ya. Jadi dia dua konteks, tergantung kita, tergantung apa diapain. Ini belum tahu yang terus A ya. J ya. B langsung ya. D ya. Persediaan makanan. Kan ada S ya. Nah, biasanya kalau kakak dia jamak itu kebanyakan NISS ya. Terus di kontrak terus dijual, misal agreement. Ya, beda pokoknya kalau kata banyak, kalau kata NISS mesti jamak, kebanyakan ya. Nah, udah kita coba bentar ya, tak ambil yang ini bisa. C ya. Oke, kita akan coba yang misal proyektor akan dinyalakan dulu. D ya. Bisa. Kan akan dicas oleh siswa. C ya, seperti itu ya. Jadi tinggal ini aja secara ulang sama. Ininya tadi will verb 1, terus verb 3-nya will be verb 3. Terus kalau pola 3 itu maka ya sama. SMA going to verb 3, pasifnya SMA going to be verb 3 ya. Jadi harus diperhatikan terutama yang go itu kan nanti ada subjek baru jadi pakai S atau A. Oke, selesai. Ini mau tanda ke S aku tadi cetak aja. Cetak aja apa? Lupa harusnya lalu tulis di depan kan biar cepat gitu ya. Untuk aksesnya sendiri. Ya, untuk aksen.